Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita masuk ke binary search tree ya. Ini kelanjutan dari yang kemarin. Dari kita sudah belajar itu tree, juga binary tree. Nah, ini masih dalam rangkaian hal tersebut. Kita masuk sekarang ke binary search tree atau istilahnya biasa kita sebut dengan BST. Kita singkat ya. Oke. Apa itu BST atau binary search tree itu? Kita lihat ya. Ini merupakan salah satu kegiatan dalam memanfaatkan binary tree atau pohon biner untuk proses kegiatan pencarian ya. Tujuan utamanya adalah ya bagaimana memudahkan dalam ini memudahkan pencarian dan juga penyimpanan data yang mudah sehingga nanti dalam proses pencariannya menjadi lebih cepat dan mudah. Begitu ya. Jadi itu tujuan utamanya. Selain proses pencarian juga nanti dalam proses penyimpanan datanya itu lebih dimudahkan. Jadi target node-nya untuk BST ini adalah node yang ingin dicari itu apa. Nah, BST ini adalah binary tree yang terurut yang mempunyai ketentuan. Jadi intinya sebenarnya dalam kondisi sebelum dilakukan pencarian maupun ya nanti dilihat kondisinya seperti apa. Terlebih dahulu binary tree tersebut dalam harus kondisi sudah terurut atau ordered ya, terorder begitu, agar pencarian lebih mudah. Karena ini salah satu syarat yang harus dilakukan. Oke, jadi ini ketentuannya adalah beberapa untuk proses binary search tree ini ya. Pertama, semua left child harus lebih kecil dari parent dan right child. Jadi kita lihat ya, ini ada beberapa left child dan atau bisa dibilang left subtree gitu ya. Left subtree sebelah kirinya itu harus lebih kecil dari parent atasnya atau orang tuanya, juga dari right child, dari sebelah kanannya. Begitu, anak sebelah kanannya. Gitu ya. Jadi pastikan semua posisinya harus lebih kecil dari orang tua dan juga child sebelah kanannya. Artinya bisa lihat dari sini juga bisa kelihatan. Ini adalah konsep dari binary tree ya. Yang pertama harus kecil, jelas. Kita lihat ya ini. Pertama sebelah kiri 7 pasti lebih kecil, 11 lebih kecil ya. Mana lagi? Ini 22 pasti lebih kecil dan sebagainya. Ini cuma satu ya. Nah, pasti artinya kalau di kanan posisi sebelah kanan pasti lebih besar. Nah, yang dilihat ini pasti untuk yang search tree ini harus lebih kecil dari sebelah kanan maupun parentnya. Juga semua right child harus lebih besar dari parent dan left childnya ini sebelah kanannya. Ini ya pasti kebalikan ya. Kalau yang kiri kecil, yang kanan harus lebih besar. Ini kanan yang lebih kecil dari parentnya. Ini cuma satu, berarti kita lihatnya parentnya. Ya, ini juga sama. Nah, kalau misalkan dua, yang selain parent juga kanannya, gitu ya. Oke. Jadi ini contoh dari apa nih? Binary tree. Artinya sudah lihat ya beberapa syarat untuk membuat binary tree ya, pasti kapan yang sudah kita bahas tidak boleh lebih dari 2 child. Gitu ya. Ini cuma 2 lalu dibagi-bagi menjadi beberapa subtree baik subtree sebelah kiri juga maupun subtree sebelah kanan. Oke, kita lanjut. Mana yang merupakan BST ini? Kita lihat ya. Apakah ini? Kira-kira merupakan binary search tree bukan? Kalau lihat dari strukturnya, lihat ya, ini rootnya sebelah kiri oke, lebih kecil dari kanan, ini betul sudah memenuhi. Kemudian ini juga sebelah kiri lebih memenuhi. Yang kiri-kiri dulu ya, ini juga sudah memenuhi. Yang kanan harus lebih besar. Oke, ini juga yang kanan sudah memenuhi, yang kanan juga memenuhi. Jadi ini memenuhi ya. Nah, yang ini kira-kira memenuhi tidak? Yang ini kita lihat ya, sepertinya tidak. Karena beberapa sudah menyalahi aturan yang sudah ditentukan. Oke, yang pertama misalkan ini 7 nih. Nah, 7 ini kenapa nih? Jadi bingung kan? Artinya
dari konsep sendiri dia bukan binary tree ya, karena dia ada 3 gitu kan, maksimal 2. Yang kedua, posisinya dia bingung apakah dia kiri kanan, dia pasti di tengah-tengah. Nah ini bukan. Kemudian yang 15. Kenapa dia salah 15? Coba perhatikan. Padahal dia sudah kanan, lebih besar. Tapi lihat dulu aturannya. Nah, oke, aturannya pastikan itu dicek dari atas dulu. Nanti kita bahas lebih detail ya bagaimana cara menginsert atau menambahkan data. Nah, itu dimulai dari harus atas dulu atau dari rootnya dulu. Misalkan 15, kita masukkan ke atas yaitu 8, berarti lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar, berarti ke arah kanan. Itu kanan, kita dari kanan cek lagi nih 15 dengan 11 apakah lebih kecil, lebih besar dari 11? Lebih besar. Nah, kan harusnya ke kanan. Nah, salahnya itu adalah letak parentnya. 15 ini ternyata bukan anak dari 10, tapi anak dari 18 gitu. Jadi 18 ini adalah parentnya dan posisinya berarti sebelah kiri gitu. Dari 18. Gitu ya. Kemudian ada lagi ya 21. 21 berarti harusnya gimana? Ya pasti harusnya sebelah kanan karena dia posisinya lebih besar ya dari parentnya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kita masuk ke operasi BST-nya. Ada 3 operasi yaitu search, insert, dan delete. Nah, untuk ketiga operasi tersebut perlu dilakukan modifikasi terhadap posisi node sehingga BST tetap dalam keadaan terurut. Artinya, ini tetap ya dilakukan modifikasi ini maksudnya adalah tetap meyakinkan pada saat dilakukan 3 proses ini, khususnya di sini, 2 ini, insert yang existing juga yang dari awal kita tambahkan datanya dari 0 dan juga ada delete. Nah, delete ini antara insert dan delete ini yang harus kita perhatikan betul-betul karena bila dilakukan karena kita pada konsep awalnya ya dari base ini harus tetap terurut begitu. Jadi pada saat dilakukan operasi insert dan delete ini pastikan pada saat dilakukan sudah perubahannya itu harus tetap tree-nya ini, binary tree-nya ini harus tetap dalam kondisi terurut. Urut dari root sampai ke dalam leaf-leafnya, ke daun-daunnya. Begitu ya, khususnya misalkan proses delete nih. Proses delete-nya dilakukan di tengah-tengah. Nah ini yang paling riskan. Itu nggak masalah kalau misalkan proses delete-nya dilakukan atau dihilangkan node-node yang ada di leaf-leafnya atau paling ujung-ujungnya. Nah itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah jika dilakukan di tengah-tengah. Itu yang harus perhatikan agar tidak terjadi kesalahan ya atau dalam artian si tree-nya jadi tidak terurut. Kita ke search sekarang. Untuk search BST ini langkah-langkahnya adalah pertama pasti ya dimulai dari pencarian dari atas dulu atau dari rootnya. Kemudian jika root adalah file yang kita cari ya maka sudah berhenti. Artinya nilai yang kita cari sudah ketemu. Nah apabila belum ketemu gimana? Ya ini. Jika X jika setelah dari root kemudian belum ketemu berarti kan kita lihat nih ke kiri atau ke kanan. Jika X lebih kecil dari root maka cari tree dalam sebelah kiri. Ya, pastikan sebelah kiri ya. Mungkin sudah Anda pelajari di binary search ya. Mungkin sama konsepnya ya. Binary search ya, proses bagi 2. Kalau misalkan sebelah kecil di sebelah kiri yang diambil. Kalau misalkan cari nilainya lebih besar dari nilai rootnya atau nilai tengahnya diambil sebelah kanan. Gitu. Tapi berbeda dengan binary search. Pada binary search tree ini dia mengadopsi yang tadi perbedaannya adalah kalau tree dia berbentuk struktural ya ada hierarki tapi pada binary search khususnya bagi 2 dia terjadi pada sequential search atau array yang terurut begitu secara sejajar ya jadi artinya bentuknya berbeda ya, cuma perbedaan itu saja. Jadi kalau misalkan pada binary tree ini prosesnya dalam bentuk tree ya terstruktur pada misalkan pada binary search ya terus bagi 2-nya di awalnya tetap ya dari awalnya itu dari sequential search sequential array lah yang sejajar secara horizontal
Dari penggambaran yang kemarin kita sudah Anda pelajari ya khususnya. Oke, jadi kita lanjut lagi gitu ya. Konsepnya tetap sama ya. Jadi kalau misalkan X-nya lebih besar, maka lakukanlah sebelah kanan. Misalkan di sini dari ada struktur seperti ini, yang dicari adalah nilai 14. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah bandingkan nilai yang dicari dengan nilai rootnya dulu, gitu ya. Sesuai yang dari step yang pertama tadi. Nah, apakah nilainya sudah ketemu? Ternyata belum kan? Oke, berarti belum ketemu, berarti kita lanjut ke step selanjutnya. Yang kedua, dicari nih nilainya. Kita mau kiri atau kanan? Katanya kan kalau misalkan lebih kecil dari nilai yang dicari itu lebih kecil dari nilai rootnya, berarti lebih kita ambil ke jalur sebelah kiri gitu. Kalau misalkan lebih besar ya ke kanan. Kita lihat. Bila nilai yang dicari lebih kecil dari root, maka telusuri ke arah kiri. Nah, sini ya. Bila nilai yang dicari lebih besar dari nilai root, maka telusuri sebelah kanan. Yang cari 14, lebih kecil atau lebih besar? Berarti lebih kecil. Berarti kita telusur sebelah kiri. Gitu ya. Nah, kita bandingkan 14 dengan 20, kita ke arah kiri. Kemudian selanjutnya, bandingkan lagi nih. Nilai cari 14 dengan 12. Apakah nilai 14 lebih besar atau lebih kecil dari 12? Ya, jadi 14 lebih besar dari 12. Berarti kemana nih kita ambil? Yang kita ambil berarti ke arah kanan ya. Gitu. Jadi sudah ketemu nih posisinya. Ada di sini. Oke. Ada di sini ya. Jadi sudah ketemu posisinya di sini. Lanjut untuk 22 sekarang. 22 sekarang ketemu di mana kira-kira? Yang belum ketemu yang step pertama, yang kedua sama ya. Apakah lebih kecil dari lebih besar dari rootnya? Berarti lebih besar. Berarti kita ambil ke arah 22 lebih besar dari angka 20. Berarti kita ambil ke arah kanan. Lalu kita bandingkan 22 ini dengan nilai node selanjutnya, label node selanjutnya yaitu 25. Apakah lebih kecil lebih besarnya? 22 lebih kecil dari 25, berarti yang dilakukan adalah kita ambil jalur yang ke kiri, maka nilainya sudah ditemukan. Itu ya sebenarnya prinsip dari proses pencarian dalam DST. Tetap ya, yang start dari awal cek dulu dari rootnya, lalu lihat nilai yang dicari itu lebih kecil atau lebih besar dari nilai label dari rootnya. Kalau lebih kecil ya kiri, besar kanan. Dan akhirnya ketemu nilai yang dicari. Oke, ini adalah algoritma dari search. Sama ya stepnya tadi yang sudah dijelaskan. Jika lebih kecil maka lebih ambil ke arah kiri, jika kanan maka lebih besar maka ambil ke kanan. Gitu ya. Kalau ini berarti apabila nilainya sudah ketemu maka sudah selesai, posisinya di posisi root. Oke, itu search BST. Lalu ke insert ya, atau menambahkan, bisa juga menambahkan atau membuat. Kita lihat ya. Langkah-langkahnya adalah pencarian lokasi untuk node yang akan di-insert atau baru selalu dimulai dari root. Oke, kemudian jika node baru itu lebih kecil dari root, ya maka insert pada left subtree, ambil sebelah kiri subtree-nya. Jika node baru itu lebih besar dari root, ya maka ambil sebelah kanan. Sama ya. Jika nilai yang sama, maka node tersebut akan ditimpa atau di override. Misalkan ada sebuah data gitu ya. Ada nilainya 20, ada berapa? 7, 12, 25, 7, 14, 22, dan 43. Apa yang dilakukan pertama kali? Pertama, ya ini terdapat nilai buat binarity sebanyak 7 data. Nilai pertama adalah 20. Oke, karena akan dibuat dari awal, maka nilai 2 akan ditentukan sebagai rootnya. Jadi yang pertama ini kita sudah identifikasikan, sudah kita definisikan menjadi root atau akarnya. Gitu ya. Jadi kita sudah tentukan set 20 berarti masuk 20. Akan kita jadikan sebagai root. Selanjutnya, setelah terbentuk node dengan label 20 menjadi sebuah rootnya, selanjutnya kita masukkan nilai kedua yaitu 12. Nah, bandingkan dengan root. Jika nilainya lebih kecil dari root, maka akan dibuat node ke jalur sebelah kiri. Nah, sebaliknya jika lebih besar akan disimpan ke jalur sebelah kanan. Apakah nilai 12 ini lebih kecil dari 20? Lebih kecil ya. Lebih kecil dari 20, maka yang dilakukan adalah ke arah kiri. Gitu ya. Kita ambil jalur sebelah kiri.
Oke, jadi yang kedua sudah selesai. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu 25. Jadi sudah terbentuk seperti ini. Kita insert lagi 25. Apa yang dilakukan sekarang? Dicek ya, sama. Dicek dengan rootnya dulu. Apa kalau bisa lebih kecil dari rootnya? Lebih besar ternyata. Berarti kita ambil jalur sebelah kanan. Gitu ya. Kita lanjut lagi yang ke data selanjutnya, yaitu 7. Insert 7 gimana nih? Ada 2 nih kondisinya. Ya kan? Ada 2. Sudah punya kiri kanannya. Apakah lari ke kiri atau ke kanan? Yang pertama, kita cek secara rootnya dulu. Oke, berarti lebih kecil. Ya. Kemudian masuk yang kedua, mau sebelah kiri atau kanan? Cek ya, 7 apa lebih kecil dari lebih kecil 20 ya, dan lebih kecil dari 12. Berarti kita masuk ke sini gitu ya. Ini gitu ya, berarti 20 dan lebih kecil 12. Kita ambil jalur yang sini ya. Jadi yang 7 ini ke sini jalurnya. Kita sudah tidak indahkan yang sebelah kanan karena sudah tidak memenuhi. Maka di sini lebih kecil dari 7, lebih kecil 20. Oke. Dan yang kedua tanya lagi di sini di 12, kalau kecil juga ya, maka taruh di sini. Jadi 7 ini menjadi anggota anak dari label node 12. Oke, terbentuk seperti ini. Selanjutnya kita masukkan yang 14 sekarang. 14 sama juga ya. Kita cek yang pertama. Apakah lebih kecil dari 20? Iya, berarti kita ambil kiri. Lalu cek lagi apakah lebih kecil dari 12? Gimana? Iya. Oke. Jadi bukan ya. Ternyata bukan. Ini salah nih Sarijana. Jadi 14 ini lebih besar ya. Salah kode. Berarti lebih besar, maka kita ambil yang sebelah kanan. Oke ya. Selanjutnya masukin yang 22. 22 sama lebih besar dari 20? Iya. Oke, dicek. Apakah 22 lebih kecil dari 25? Karena yang sudah ada not yang kedua lebih kecil, iya. Berarti yang kita ambil kiri. Oke, terakhir kita masukkan yang 43 sekarang. Yang 43 gimana? Yang 43 itu adalah kita cek. Oke, 43 sama 20 lebih besar. Berarti kita ambil kanan. Yang kiri kita sudah indahkan ya. Kita hiraukan. Nah, yang sini sudah memenuhi. Berarti ambil kanan. Ya, berarti cek lagi 43 dengan 25 apakah lebih besar? Iya, berarti ambil yang sebelah kanan. Jadi seperti itu ya. Ini hasil terakhir dari insert data yang sudah ditentukan, yaitu ada 7 data ini. Dan nilainya tampilan seperti ini. Gitu ya. Jadi dimulai dari atas, kita lihat kiri kanannya, terlalu dari datanya lebih kecil atau lebih besar. Oke. Yang kedua sama ya, yang kedua ini dengan cara yang existing. Kalau tadi kan dari 0. Kalau yang 2 ini artinya data yang dimasukkan ini sudah ada. Misalkan data rootnya kita coba menginsert, menambahkan satu node lah misalkan, atau beberapa node. Yang pertama misalkan 13. Nah, 13 taruh di mana? 13 ada di sini. Dari manakah 13? Bisa kenapa di sini? Ya cek ya, 13 apakah lebih besar dari 12? Ya, berarti kita ambil ke jalur kanan. Yang kiri kita hiraukan. Nah, lalu cek lagi 13 ini dengan 15. Lebih kecil ya, taruh di sini. Gitu ya, simple. Oke, ini adalah yang 8 selanjutnya. Yang 8 kita mau tambahkan 8 nih, misalkan 8 dari mana taruhnya? Kita simpan di mana? Coba. Lebih kecil 12? Ya, berarti ambil sebelah kiri ya, jalur kiri yang karena kita sudah indahkan. Tanyakan lagi. Ya, apakah lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar, berarti ke sini ya. Oke. Ya. Kemudian tanya lagi, di sini masih ada punya anak nih. Di 8 ini, di 9 ini masih punya 7. Nah, 7 ini tanya lagi, apakah lebih besar dari nilainya? Ya, ternyata lebih besar, maka di sini sebenarnya sebelah kanan. Jelas ya? Oke, dan yang 31, silakan. Oke ya, jadi yang 31 ini berarti ke arah kanan. Yang kiri kita indahkan. Lebih besar dari 15? Iya. Lebih besar dari 20? Iya. Lebih besar dari 30 juga?
atau lebih besar dari 21, yang pasti ini ya, ke kanan ya. Dari sini kan nggak kiri nih, kita kiri kita udah indahkan nih ya. Yang 20 apakah lebih besar dari 20? Ya, maka yang kiri kita sudah kita indahkan. Nah, yang kanan 30, ya berarti kita taruh di sini. Gitu. Nah, ini tampilan dari apabila kita mau insert dari yang existing ya tree-nya, bukan dari awal. Nah, berikut ini juga beberapa ini algoritmanya. Sama ya. Jadi misalkan posisinya lebih liar, dicek kalau lebih besar maka di sebelah kanan, lebih kecil sebelah kiri. Gitu ya. Oke. Lanjut ke delete sekarang. Nah, delete yang paling banyak harus diperhatikan karena prosesnya lumayan rumit atau kompleks, bukan rumit juga ya, kompleks daripada proses insert. Nah, kalau ini kan harus diperhatikan ada beberapa kondisi yang kenapa dibilang rumit yang harus diperhatikan. Khususnya kalau misalkan yang bilang di awal, harusnya khususnya bila kita akan menghapus note yang ada di tengah. Nah, yang di tengah ini pastikan atau yang di atas misalkan juga sama harus perhatikan karena pastikan apabila itu dilakukan note-note yang kita hapus itu kita hilangkan, si tree-nya menjadi tetap terurut. Gitu ya. Ini proses tadi kompleks, serial note yang ingin dihapus. Nah, apabila tersebut leave, nah ada 3 kondisi nih ya. Jadi pertama serial note yang dihapus, kemudian kita ada 3 kondisi di sini. Yang pertama ini adalah bila note tersebut leave atau yang paling ujung daunnya, artinya dia tidak punya anak, maka bisa langsung dihapus ya, karena tidak berpengaruh karena sudah langsung hapus saja, sudah paling enak. Nah, selanjutnya ada yang kedua nih kondisinya. Apabila note tersebut memiliki satu anak atau satu child. Nah, setelah note dihapus, nah ini anaknya akan menggantikan posisi parent. Jadi dia naik ke atas dari note yang dihapus tersebut. Begitu. Gitu ya. Lalu yang kondisi yang ketiga, apabila dia memiliki 2 anak, itu gimana kondisinya? Nah, setelah note dihapus gantikan tersebut dengan, nah ini cek lagi kondisinya. Ada 2 cara ya untuk menghapus dengan note yang memiliki 2 anak, yaitu kita lakukan dengan istilahnya predecessor atau successor. Kalau yang predecessor itu istilahnya adalah dia akan menggantikan note tersebut dengan elemen terkecil dari right subtree-nya. Gitu ya. Yang cara yang pertama kita bisa lakukan untuk yang menghapus note yang memiliki 2 anak. Bila ingin menghapus yang sebelah kiri, pastikan nilai subtree-nya itu dicari nilai elemen yang sebelah apa nih? Sebelah kecil ya. Ini kebalikan nih, kalau predecessor berarti yang sebelah kanannya yang cari yang nilai yang paling kecilnya. Biasanya kalau di kanan kan pasti identik dengan nilai yang paling besar. Tapi untuk predecessor ini, bila kita memilih mendelete note dengan teknik atau predecessor ini, apabila sebelah kanan kita cari yang nilai yang paling kecilnya, bukan yang nilai besarnya. Gitu ya. Dan kebalikannya, jika kita ingin menggunakan secara successor, artinya ambil subtree yang sebelah kiri, yang biasa notabene subtree sebelah kiri itu pasti identik dengan nilai yang paling kecil, itu dilihat nilai yang paling besarnya dari subtree sebelah kirinya gitu. Jadi elemen terbesar dari left subtree-nya itu disebut juga successor. Gitu ya. Ini yang harus kita lihat nih. Kita bisa lihat untuk kondisi yang butuh apa namanya? Teliti lagi, yaitu pada saat kondisi kita menghapus note yang memiliki 2 anak. Yang pertama coba cek untuk yang menghapus note leaf atau posisinya ada di ujungnya atau daunnya. Nah, contohnya ini 14 ya, 14 ini kan sebagai leaf atau ujung-ujungnya, artinya bisa langsung dihapus saja. Gitu, hilang ya. Oke. Kemudian note yang punya 1 anak. Misalkan di sini kita ingin menghapus yang 12. Nah, otomatis 7 menggantikan posisi 12. Langsung saja. Begitu. Oke, jadi nggak
masalah ya, karena nggak ada anak satu lagi, jadi pasti dia yang akan menggantikan. Oke. Kemudian untuk yang 2 anak, nah secara predecessor gimana caranya nih? Misalkan kita menghapus 25, ya yang ini nilai 25. Nah kita pendekatan yang kita lakukan, nah itu menghapus dengan predecessor. Katanya tadi predecessor adalah yang mencari nilai yang terbesar dari sebelah kiri, begitu. Ya, nyari nilai yang sebesar dari sebelah kiri. Gimana? Berarti sebentar ya, predecessor. Apakah terbalik? Oh, terkecil dari right subtree. Oh ini salah ya, predecessor kebalikannya ya. Kalau berarti ketukar ya, berarti ini adalah predecessor. Predecessor katanya tadi kan kita lihat salah ya. Successor maksudnya, yaitu elemen terbesar dari left subtree. Oke, berarti kita pendekatannya dengan menggunakan successor, yaitu elemen terbesar dari left subtree. Oke, yang ini ya. Berarti mencari terbesar dari left subtree. Berarti gimana caranya? Ya, 25 itu berarti kita ambil yang left subtree-nya mana? Yang ini. Ya, bukan yang kanan. Berarti yaitu kita akan langsung menggantikan yang oh ini, sorry. Yang ini ya. Yang ini. Awalnya yang ini. Bagaimana cara menghapus 25? Elemen terbesar dari left subtree. Oke. 25 artinya kita hapus. Yaitu berarti kita lihat yang akan dilakukan adalah yang kiri ya, yang dua-duanya. Karena yang nilai terbesar dari kiri yaitu 22 dan 19 mana? Berarti 22 langsung naik ke atas. Begitu. Ya, jadi kita masuk, ini naik ke atas, naik ke atas. Nah, sedangkan yang kedua dengan yang ingin menghapus 25 ini dengan pendekatan elemen terkecil dari left tree, yaitu tadi ya, istilahnya saya salah nih. Kita lihat berarti kita langsung katanya nilai terkecil dari right subtree-nya. Berarti mana? Yang right subtree berarti kan ini, yang 43 dan 38. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih kecil, sorry. Berarti kan antara 38 dan 43, 38. Berarti langsung 38 akan naik ke atas, dia naik ke atas, menggantikan yang 25 dan 43 tetap posisinya. Begitu. Oke ya, jelas ya. Jadi ulangin, untuk mengganti 2 anak ini, kita lihat ya, kalau ambil sebelah kiri, ambil yang nilai perbesarnya. Berarti dua-duanya yang mungkin naik gitu. 19 yang naik, dia hilang. Kalau yang sebelah kanannya berarti ambilnya nilai lebih kecilnya ya dari yang sebelah kanan, berarti 38 naik, 43 tetap. Gitu ya, kira-kira ini adalah algoritma dari WST-nya. Anda bisa lihat, Anda pelajari sama posisinya. Pertama ditemukan dulu, lalu ditimpa, dan akhirnya di delete. Dan posisi ada 3 tadi ya. Ya, ada yang satu artinya yang hanya live-nya saja, lalu dengan kondisi 1 anak dan kondisi yang 2 anak. Kita lakukan dengan successor atau dengan predecessor. Nah, ini ada latihan. Silakan dibuat, dikerjakan. Kemudian biasa setelah selesai hasilnya Anda bisa upload di Edmodo sebagai assignment. Terima kasih yang bisa saya sampaikan, itu saja saya ucapkan. Kemudian selanjutnya nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan matematika tadi, kita bisa bahas nanti di grup. Itu saja saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.